Batam TV, inspirasi Kepri. Shalom, saudara-saudari, pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya, Pendeta James Syukur, dengan tema Mulai dengan apa yang kau punya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kau masih berikan bagi kami, untuk kami masih boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu, itu boleh berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mulai dengan apa yang kau punya. Saya percaya banyak orang-orang yang melayani Tuhan, banyak mereka selalu pandangan seperti mereka selalu minta diperlengkapi, minta dicukupi segala kehidupannya, baru kami mau mulai pelayanan kami. Tetapi di sini Tuhan ingin kita bahwa kita boleh memulai dengan apa yang kita punya, saudara. Seperti halnya pada saat bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, diperintahkan pada Musa, Tuhan bilang apa? Bawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada saat itu Musa berkata apa? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia berkata bahwa siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak mampu. Tetapi Tuhan berkata di dalam Keluaran 4 ayat 2 dikatakan dengan jelas, apa yang kau punya Musa? Apa yang ada di dalam tanganmu itu? Musa berkata, tongkat Tuhan. Tongkat ini bicara tentang kuasa Tuhan. Tongkat ini bicara tentang otoritas Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Dari sinilah Musa memulai pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan dia punya apa? Dengan dia punya kuasa yang pada Tuhan. Pada saat itu, pada saat dia dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, tentara Mesir, mengejar mereka sampai ke Laut Teberau. Di luar, di depan jalan buntu, di belakang jalan buntu. Tapi saya percaya oleh kuasa Tuhan, melalui tongkat yang dipakai alat sebagai pelayanannya, pada saat dia mengangkat tangannya dan tongkat itu diangkat, dan Laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa melewati tanah yang kering. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Musa taat akan janji Tuhan, Musa taat akan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan itu dilakukan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau taat dengan Tuhan, saya percaya apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya tidak punya apa-apa. Tetapi satu hal yang Tuhan mau katakan, bahwa engkau masih punya Tuhan. Sehingga Tuhan itu yang mampu menolong kita. Tuhan itu yang mampu membantu kita, menyertai kita. Apapun masalah kita, saya percaya melalui penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan sini bukan itu aja saudara kasih Tuhan. Banyak lagi perkara-perkara yang Tuhan buat melalui Joshua dan Kaleb. Pada saat Joshua dan Kaleb masuk di dalam tim pengintaian ke Kanaan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di situ kita lihat satu hal, bahwa 10 orang dari 12 orang itu mengatakan apa? Aduh, rasanya kita nggak mungkin kita melawan orang-orang yang besar-besar. Tidak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi satu hal yang kita belajar dari Joshua dan Kaleb, apa yang dia punya? Dia punya iman yang besar. Bahwa dia katakan apa saudara? Dia bilang, tidak, kita akan menduduki tanah itu. Karena Tuhan sudah berjanji, dengan kehendak Tuhan kita akan menguasai tanah itu. Dan kita akan menikmati berkat yang ada di sana. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Joshua dan Kaleb hanya mempunyai apa? Iman dan iman dan iman, saudara.
Kita tahu semua iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah iman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, kita punya Tuhan, tapi kita juga punya iman. Dalam hal ini saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Begitu juga bagi orang-orang percaya. Dan kita lebih jauh lagi, masuk lebih jauh lagi. Kalau kita lihat untuk persoalan apa yang kita punya saudara. Banyak kita lihat di sini. Kalau kita lihat masuk lebih jauh lagi saudara, bahwa dikatakan apa? Kita belajar dari Nabi Elia saudara. Pada saat Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk dia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan berjanji akan memberikan roti dan daging melalui siapa? Melalui burung gagak. Secara manusia itu tidak mungkin saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup memberi makan melalui burung gagak. Burung yang buas saudara. Tetapi kita lihat setelah sungai itu kering, akhirnya Tuhan perintahkan, engkau pergi ke janda Sarfat, aku akan memberi makan melalui janda itu. Pada saat itu dia pergi ke janda Sarfat, apa yang diperintahkan Tuhan Elia lakukan. Pada saat dia bertemu dengan ibu itu, janda itu, dia berkata, beri aku sedikit air dalam kendi itu. Tetapi singkat cerita, dia sambung lagi, dia bilang begini, beri aku juga roti kecil untuk aku bisa makan. Pada saat itu dia bilang apa? Aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan, sedikit tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau aku buat roti ini, aku akan mati besok. Karena aku tidak ada yang aku harus makan sehingga aku bisa mati. Tetapi pada saat itu Tuhan berfirman melalui hambanya, Nabi Elia, dia katakan apa? Buatlah roti kecil dulu untuk aku, supaya aku bisa memberkati. Pada saat itu dibuatnya, sesuai dengan perintah Tuhan melalui Nabi Elia, dibuat oleh janda itu. Dan sampai akhirnya, saudara, tepung dalam tempayan itu tidak ada habis-habisnya. Begitu juga dengan minyak dalam buli-buli itu. Terus ada dan ada dan ada terus. Sampai betul-betul Tuhan menurunkan hujan pada saat itu. Baru itulah stop. Dan saya lihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimiliki oleh janda miskin itu. Dia gak punya uang, gak punya apa-apa saudara. Cuma punya apa? Segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tetapi Tuhan perhitungkan untuk kesetiaannya. Ini loh Tuhan yang aku punya. Itu sebabnya saudara, saya berani katakan pada siang hari ini, biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Alkitab mencatat hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja ada damai, ada ketenangan. Ada sukacita. Itu sebabnya saudara, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dan bukan hanya di situ saudara. Kalau kita lihat Elisa juga berlaku juga hal yang sama. Pada saat dia berkunjung ke satu janda, dia bilang apa? Pak hambaku Elisa, kami punya utang yang banyak. Kalau kami tidak mampu untuk membayar ini, kedua anak saya ini dijadikan sandera. Dan mereka mau mengambilkan anak kami ini menjadi budak. Tetapi dikatakan apa? Apa yang kau punya? Elisa bertanya juga, apa yang kau punya? Kami cuma punya minyak dalam buli-buli. Lalu diperintahkan Elisa untuk menyediakan segala bejana-bejana yang kosong. Boleh pinjam dari kiri kanan tetangga segala semua kumpulkan. Setelah itu tutup pintu. Dan mereka menuangkan minyak itu. Dan minyak itu tidak ada habis-habisnya. Dan tidak ada habis-habisnya. Tetapi terakhir, pada saat itu ibu itu berkata, anakku, kasih sini lagi bejana yang kosong. Dia bilang, sudah tidak ada lagi ibu. Pada saat itu juga, mujizat itu berhenti. Karena apa? Menurut Tuhan itu cukup. Dan akhirnya Elisa berkata, ibu, jualah minyak ini. Dan engkau bayarkan utang-utangmu, setelah itu engkau pakai kelebihan daripada minyak itu untuk engkau hidup. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mulai dengan apa yang kita punya saudara. Mungkin saat sekarang juga saudara berkata, aku gak punya apa-apa Tuhan. Aku hanya orang biasa Tuhan. Tetapi aku punya mulut untuk berdoa. Untuk keselamatan orang lain. Karena aku tahu keselamatan itu bukan milik aku sendiri. Tetapi saya percaya Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi bagaimana dengan kita? Mungkin kita bisa bersaksi. Mungkin kita cuma bisa berdoa. Itulah yang Tuhan mau saudara kasih Tuhan. Tetapi kembali firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu. Pada saat Petrus dan Yohanes
masuk di dalam melewati gerbang indah. Pada saat itu dalam Kisah Rasul 3 ayat 4 dikatakan apa, saudara? Setiap hari orang lumpuh itu dia duduk di gerbang indah untuk meminta sesuatu. Meminta sesuatu, berharap sesuatu pada orang-orang yang ada di sekitar situ. Pada saat dia melihat yang namanya Petrus dan Yohanes melewati orang lumpuh ini, dia berkata apa? Di dalam hatinya, saya percaya, dia berkata, ada sesuatu yang aku harapkan supaya mereka bisa memberkati aku. Tetapi Petrus dengan gagah, dia berkata, dia bilang, lihatlah kepadaku. Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku akan berikan kepadamu. Aku hanya punya satu nama. Yesus Kristus, orang Nazaret. Berjalanlah. Dan seketika itu juga mata kakinya itu menjadi kuat sehingga dia bisa bangkit dan berjalan. Dan mujizat terjadi, saudara. Pada saat itu juga bukan hanya itu, saudara. Dia berlari kian kemari, dia menari-nari dan berkata-kata sambil memuliakan Tuhan. Saya percaya pada saat kita dijamah Tuhan, pada saat kita dipertemukan dengan Tuhan, maka mujizat itu terjadi sehingga itu boleh memberkati setiap orang yang ada. Salam saudara-saudari pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih Iman bersama saya. Sebentar kita akan masuk di dalam iklan. Kita akan melewati untuk sementara ini. Mari kita sama-sama. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Flat Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam,
tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, saudara. Satu hal yang dia punya cuma Yesus Kristus, yang dia bisa banggakan dan dia bisa andalkan dalam pelayanannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Petrus dan Yohanes dia bisa berkata, lihatlah kepadaku. Saya percaya Tuhan juga mau untuk kita dipakai sesuai dengan apa yang kita punya, saudara. Kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, hanya satu, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kemanapun, baik saudara ada di dunia sekuler sekalipun, baik ada saudara dalam dunia pelayanan sekalipun, biarlah karakter Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya apa yang kita punya saat sekarang ini, yang kita bisa banggakan. Dan yang kedua, saudara, yang berikutnya dalam perjanjian baru, kalau kita lihat, dari tadi saya bicara tentang perjanjian lama. Perjanjian baru pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang di bukit. Saya percaya di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengajar kita bukan hanya bicara tentang rohani, saudara. Tetapi dia juga memperhatikan jasmani, kehidupan kita semuanya. Pada saat itu murid-muridnya berkata, kenapa mereka nggak disuruh pulang? Disuruh Tuhan bilang apa? Kasih mereka makan. Secara manusia pada saat itu mereka nggak melihat yang namanya restoran, ada warung atau apapun di situ. Rumah makan tidak ada, saudara. Tetapi Yesus cuma berkata, apa yang kau punya? Tetapi ada seorang anak kecil yang berkata, aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Di sini kita lihat, saudara. Setelah itu dia bilang, bawalah kepadaku. Setelah itu Yesus mengucap berkat, saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan itu semua itu, kalau di ayat terakhirnya itu adalah laki-laki semua. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Tetapi Yesus membuat mujizat apa? Sisa 12 bakul penuh. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bahwa apa yang kita punya itu boleh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Secara manusia nggak masuk akal, saudara. Tetapi itu tidak menjadi perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia memulai dengan apa yang kita punya, saudara. Dia membuktikan kalau engkau punya sesuatu, kembalikan untuk Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau engkau pintar nyanyi, jadilah engkau singer di tempat di mana Tuhan tempatkan engkau di gereja. Kalau engkau bisa dipakai untuk berdoa, berdoalah bagi bangsa dan negara ini. Banyak negara ini, banyak juga pemerintah-pemerintah, orang-orang yang masih butuh doa dari kita semua, saudara. Kita bisa menaikkan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita boleh lakukan. Mulai dengan apa yang kita punya, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Biarlah melalui acara ini, saudara, kita boleh dikuatkan kembali, boleh dinasihati, dibangun, ditegur di dalam iman percaya kita akan Tuhan. Dan Tuhan mau kita siang hari ini untuk boleh betul-betul mengerti apa yang kita punya saat sekarang ini.
Kadang-kadang kita bilang apa, Tuhan aku nggak punya apa-apa. Tetapi justru dalam kelemahan kita terletak kekuatan Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan sesuatu bagi kita. Saya percaya Tuhan banyak Tuhan memanggil kita. Bukan hanya memanggil, bahkan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya. Tetapi bagaimana respon dari kita? Kalau kita meresponi, pasti Tuhan buka jalan. Banyak orang-orang yang diberikan talenta demi talenta, tetapi tidak pernah dipergunakan dengan baik. Tetapi pada siang hari ini, biarlah Tuhan boleh mengingatkan kita kembali, untuk kita kembali kepada Tuhan, dan serahkan segala apa yang kita punya. Saya tidak bicara tentang uang, saudara. Kalau bicara tentang uang, kalau kita mau lihat, Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia disertai dengan Ibu Lydia, penjual kain ungu. Dia disertai dengan orang-orang kaya. Itu sebab saya berani katakan pada siang hari ini, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan itu kaya, dia pencipta langit dengan bumi, dengan segala isinya dia ciptakan. Tetapi satu hal yang saya mau tekankan, bahwa Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi pekerjaan Tuhan butuh dana. Itu sebabnya dukung, dimanapun saudara ditempatkan, dukung gereja saudara, supaya betul-betul itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, sebagaimana kita lihat hamba-hamba Tuhan yang telah saya saksikan tadi, bagaimana Musa melakukan firman Tuhan dan dia bisa melihat mujizat, bagaimana Elia juga melakukan firman Tuhan setelah diperintahkan, dia dengar dan dia lakukan, dia bisa melihat mujizat. Begitu juga dengan Elisa, dan begitu juga dengan Petrus, Yohanes, saudara. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak mujizat-mujizat yang terjadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Yang saya mau tekankan, sadari potensi kita, apa yang kita punya. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, tetapi satu hal, Tuhan mau kita untuk bisa melakukan semuanya ini. Dan kita lihat saudara yang kasih Tuhan, bahwa di sini kita lihat, dengan kita punya sesuatu, Tuhan akan tambah-tambahkan terus talenta demi talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita hidup sampai saat sekarang ini kita ada, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan atas kita semua. Kalau kita masih bisa bernafas, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berbuat apa-apa, tapi saya percaya pada saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh persoalan kita kepada Tuhan, maka juga Tuhan akan beracara, saudara. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh saat-saat sekarang ini, saudara masih punya Tuhan untuk yang bisa menjamah saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara. Apapun penyakit saudara, apapun yang dokter katakan, saya percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dalam Tuhan. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama kita ubah image kita mulai saat sekarang. Tuhan, aku mau Engkau pakai Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Saya percaya kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah pada siang hari ini, saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebelum kita akhiri, kita akan iklan dulu untuk masuk lagi supaya kita boleh melewati ini. Silakan. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada dimanapun berada, pemirsa yang ada di rumah. Saya percaya segala pergumulan boleh datang dalam kehidupan kita. Segala masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, baik masalah pelayanan. Apapun semua saudara, bawa di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan berperkara bagi engkau. Dan saya akan berdoa sebentar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya betul-betul kuasa Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya saya katakan, mulai dengan apa yang kita punya. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Sertai. Yakobus mengatakan, jangan engkau melupakan Tuhan di dalam setiap rencanaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa,
Kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Untuk kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah apa yang kami punya itu kami boleh lakukan, kami boleh berikan, kembalikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah makin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan melalui acara ini Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang berada Tuhan, baik pemirsa yang di rumah Pak, baik Engkau yang mengalami kelemahan tubuh saat sekarang ini Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat segala kelemahan tubuh itu di dalam nama Yesus. Aku lepaskan sebuah ilahi mengalir saat ini juga di dalam nama Yesus. Apapun yang dokter katakan, apapun yang dokter vonis pada Engkau, dan tidak mungkin, tetapi mungkin bagi orang percaya. Terlebih lagi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Engkau tolong untuk setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar damai-Mu, sukacita-Mu ada dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan. Di dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, biarlah Engkau buat mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa Tuhan untuk Batam TV. Dari direksi yang teratas Tuhan sampai kru yang terbawah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, boleh dibuat Engkau berhasil dan beruntung. Pakai saluran ini Tuhan, pakai Tuhan acara ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan talenta yang Engkau berikan bagi kami, sekalipun itu kecil Tuhan. Tapi kami percaya, kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Sehingga melalui acara ini Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas kota Batam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan kota Batam yang ada Tuhan, baik anggota dewan segala semua Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka Bapa. Kami berdoa Kau berkati kota ini Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami Tuhan. Kalau Batam diberkati, kami juga diberkati Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kota Batam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya sebentar Tuhan, kami akan bisa satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah damai secara sukacita-Mu tetap menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan dalam program Kasih dan Iman. Saya Pendeta Jim Syukur, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Batam TV, inspirasi Kepri.